Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Salam semangat ya. Baiklah anak-anakku yang solih dan solihah, kali ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia meneruskan tentang keadaan cuaca. Baiklah, kalian sudah siap ya? Sudah menyiapkan buku tema 5. Sekarang kalian bisa buka halaman 16 ya. Halaman 16. Di situ kalian bisa melihat percakapan ya, yang ayo membaca percakapan antara Nisa, Tigor, Alin dan Budi. Nah, di situ ada percakapan mereka. Kalian baca dan kalian cari kata-kata yang ada hubungannya dengan cuaca ya. Jadi dalam percakapan di atas kalian mencari kata-kata yang ada hubungannya dengan cuaca. Nah, Nisa, dilihat percakapan Nisa. Teman-teman, lihatlah, langit berubah menjadi agak gelap dan angin tertutup kencang. Nah, pada kalimat ini ada kata yang ada hubungannya dengan cuaca. Yang mana anak-anak? Di sini yang ada hubungannya dengan cuaca adalah angin. Kalian tulis angin di buku tulis ya. Kemudian Tigor, iya Nis, cuaca berubah menjadi mendung. Hal ini pertanda akan turunnya hujan. Nah, yang ada hubungannya dengan cuaca adalah hujan ya. Kalian tulis di buku tulis. Kemudian Alin, benar, padahal tadi pagi cuaca sangat cerah gitu ya. Yang di sini ada hubungannya dengan cuaca adalah cuaca dan cerah ya. Kemudian bawahnya Budi. Budi juga ada kata-kata di sini yang ada hubungannya dengan cuaca. Cuaca, hujan. Kemudian bawahnya Tigor. Saat hujan biasanya disertai dengan cahaya kilat dan suara petir. Nah, ada berapa kata anak-anak? Di sini ada 2, yaitu kilat dan petir. Nih, ini ada hubungannya dengan cuaca. Kemudian bawahnya Nisa. Ada kata-kata apa? Di sini ada kata-kata petir ya. Sekarang Budi, kita tidak perlu takut dengan suara petir. Tutuplah telinga kalian jika petir terdengar sangat keras. Di sini ada suara petir, tapi yang ada hubungannya adalah petir ya. Petir, kalian petir tadi sudah ditulis. Kemudian Tigor, benar Bud, petir dan kilat tidak melukai kita asal kita berada di dalam rumah atau ruangan. Nah, kata-kata yang ada hubungannya dengan cuaca adalah petir, kilat. Alin, saat hujan sebaiknya kita melakukan aktivitas di dalam rumah atau ruangan saja, kata Alin. Kemudian Nisa, teman-teman, ini sudah gerimis, ayo kita berteduh agar tidak kehujanan. Nah, kalian apabila ada kata-kata petir, angin, hujan itu cukup ditulis satu kata. Nanti kalian tulis di buku tulis. Nanti kalian ditulis maknanya, dikasih panah boleh atau artinya boleh. Nah, di Nisa ini ada kata-kata gerimis seperti ini. Seperti Ustazah, di sini Ustazah tulis ya. Nah, ini Ustazah menulis petir, kilat. Nah, ini awan, cuaca cerah, awan. Jadi kalian bisa menulis di buku tulis, kemudian kalian simak baik-baik ya. Sekarang Ustazah akan menguraikan makna dari kata-kata tersebut. Simak ya. Kalian lihat di catatan kalian, kemudian kalian bisa dikasih panah ataupun artinya ya, terserah kalian mana yang akan lebih mudah untuk diingat ataupun dipelajari. Sekarang Ustazah akan memaknai atau mengartikan
kata-kata yang sesuai dengan perintah di atas. Sekarang kalian simak kata petir ya. Dan boleh dicatat. Petir, kilat atau disebut juga dengan halilintar adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan di saat langit memunculkan cahaya sesaat yang menyilaukan ya. Kemudian kata yang berikutnya adalah awan. Siap ya? Awan adalah massa yang didapat dari tetesan air atau kristal beku yang menggantung di atmosfer yang berada di permukaan bumi atau permukaan planet lain. Itu kata yang kedua ya. Kemudian kata berikutnya cuaca. Cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat ya. Nah, cuaca ini waktunya sangat singkat atau pada waktu tertentu. Jadi sebuah cuaca itu tidak dalam waktu yang lama. Kalau dalam waktu yang lama itu namanya iklim, tetapi kalau cuaca itu terjadi dalam waktu yang cukup singkat, yang sangat singkat ya. Nah, cuaca itu sangat dipengaruhi oleh kelembaban udara, suhu, kecepatan dan arah angin, ya, curah hujan dan sinar matahari. Jadi cuaca itu sangat dipengaruhi oleh suhu, angin, curah hujan, sinar matahari, kecepatan dan arah angin, kelembaban udara itu sangat mempengaruhi cuaca. Kemudian kata berikutnya. Di sini dalam percakapan tadi ada kata-kata cerah. Nah, cerah artinya terang atau cemerlang. Atau bisa digambarkan suasana yang tidak mendung ya, tidak gelap, cerah, cemerlang. Kemudian ada lagi makna perkataan nisa, gerimis. Nah, gerimis adalah presipitasi hujan ringan. Presipitasi itu artinya adalah turunnya hujan. Hujan yang sangat ringan, jadi merupakan curahan hujan yang jatuhnya dari langit tetapi kecil-kecil sedikit ya, sedikit sekali. Jadi lebih kecil dari curah hujan ya, yang dalam ilmu cuaca itu umumnya lebih kecil dari 0,5 mm ya dalam diameternya. Jadi hujannya kecil-kecil, airnya kecil-kecil. Kemudian ada istilah lagi hujan. Hujan merupakan titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Nah, kalian sudah pernah diajari sama ustazah ya, bagaimana turunnya hujan. Coba siapa yang masih ingat turunnya hujan? Proses turunnya hujan bisa secara singkat. Baiklah, mari kita mengulang kembali, mereview kembali bagaimana proses terjadinya hujan. Hujan itu adalah karena proses penguapan. Penguapan apa anak-anak? Penguapan mungkin air yang ada di dalam kolam, sungai, danau, laut, tumbuhan. Nah, tumbuhan itu pun mengalami penguapan ya. Tumbuhan, tanah yang mungkin basah mungkin kesiram, yang disiram oleh manusia ataupun dari turunnya hujan itu akan mengalami penguapan karena kena sinar matahari.
apabila ibu kalian menjemur itu kenapa bisa kering, itu karena airnya yang ada di dalam baju ibu kalian itu menguap ke atas langit ya. Kemudian naik ke atas langit. Dari proses penguapan itu atau istilahnya evaporasi ya, penguapan. Jadi penguapan dari air yang ada di kolam, yang ada di sungai, yang ada di laut dan sebagainya tadi yang sudah diucapkan Ustazah itu mengalami proses penguapan atau evaporasi. Kemudian uap air itu karena pemanasan dari sinar matahari, jadi uap-uap yang naik ke langit terjadi pemanasan oleh sinar matahari, maka akan terjadilah pemadatan. Jadi uap-uap air akan karena terkena sinar matahari maka terjadilah pemadatan. Jadi berkumpul terjadi pemadatan atau disebut dalam ilmu alam IPA itu disebut dengan kondensasi ya. Pemadatan atau kondensasi, pemadatan uap air. Tadi penguapan disebut evaporasi. Kalau pemadatan disebut kondensasi ya. Air yang ada di permukaan bumi menguap atau disebut evaporasi, kemudian uap air terkena sinar matahari akan terjadi pemadatan yang disebut kondensasi. Kemudian pemadatan itu akan terjadi pengembunan, kemudian terbentuklah titik air dan titik-titik air jatuhlah ke bumi atau terjadinya hujan atau disebut presipitasi ya. Proses pertama evaporasi atau penguapan, kemudian penguapan terjadilah kondensasi, pemadatan, kemudian terjadilah presipitasi atau turunnya hujan ya. Begitulah proses terjadinya hujan. Baiklah, sekarang kalian membuka halaman 26. Bukalah halaman 26. Lah, di sini ada bacaan yang judulnya perubahan cuaca ya. Nah, perubahan cuaca tadi dipengaruhi oleh apa? Perubahan cuaca bisa dipengaruhi oleh kelembaban udara, suhu, kecepatan udara, kecepatan arah angin dan kecepatan angin, kelembaban udara, suhu, angin, hujan, dan yang terpenting adalah sinar matahari ya. Perubahan cuaca dipengaruhi oleh kelembaban udara, kecepatan dan arah angin, udara, suhu, dan sinar matahari dan juga curah hujan. Itu adalah apa-apa yang mempengaruhi curah hujan. Nah, di situ kalian bisa menemukan kata-kata yang mungkin kalian belum paham maknanya, artinya. Nah, di situ ada kata-kata prediksi. Nah, mana yang ada kata prediksi? Ustazah sudah mempelajari, tapi yang sekiranya mungkin kalian tidak paham. Pada 1, 2, 3, 4 pada barisan 1, 2, 3, 4 pada kalimat di baris keempat dari atas. Nah, yang berbunyi sekarang ini cuaca sulit untuk diprediksi. Nah, prediksi itu artinya adalah sulit diramal, diperkirakan. Sekarang ini cuaca sulit diperkirakan karena
cuaca sekarang bisa kadang-kadang tiba-tiba turun hujan, panas, ya, dingin, dan justru cenderung ke ekstrim dingin ya. Nah, kalau zaman dulu ustazah sekolah itu mudah sekali dihafalkan. Orang asing Oktober April. Nah, Oktober April itu musimnya turun hujan. April Oktober itu kemarau, tetapi sekarang tidak menjamin karena sekarang perubahan cuaca itu sangatlah tidak teratur seperti halnya dulu. Ini mungkin ya sebenarnya kekuasaan Allah ya, tetapi ini mungkin karena memang banyak perubahan pola hidup manusia yang mempengaruhi hal itu, mungkin banyaknya polusi ataupun perubahan-perubahan yang ada di muka bumi sehingga sekarang sulit diprediksi. Kalau dulu itu sulit diramalkan. Kalau dulu waktu ustazah kecil itu Oktober April itu mesti itu turun hujan. Hujan banyak turun hujan, terutama Desember, Januari, Februari. Tapi sekarang kadang kemarau panjang, kadang hujan terus. Jadi sekarang memang perubahan cuaca sangatlah tidak tertentu ya. Kalian itu bisa membaca di perubahan cuaca di sini, bisa kalian pahami. Nah, nanti kalian menjawab latihan-latihan di bawah ini. Di sini ada beberapa pertanyaan. Kalian tulis ya apa yang dimaksud dengan cuaca. Tadi Ustaz sudah menerangkan cuaca itu apa. Cuaca adalah perubahan atau keadaan udara di suatu tempat ya. Nah, di situ dipengaruhi oleh apa? Nah, di sini juga ada diterangkan. Kalian kerjakan ya. Kemudian kalian buka kembali halaman 29. Halaman 29. Halaman 30. Afwan ya, halaman 30. Di situ pengaruh cuaca terhadap kegiatan manusia. Nah, keadaan cuaca itu sangatlah mempengaruhi aktivitas dan kegiatan-kegiatan manusia ya. Karena ada cuaca dingin, panas. Nah, itu sangatlah mempengaruhi kepada kegiatan manusia, terutama siapa yang sangat terpengaruh oleh kegiatan cuaca. Salah satunya adalah petani. Petani sangat besar pengaruhnya di dalam perubahan cuaca. Petani, terus nelayan ya, di mana nelayan apabila badai, mendung, gelap itu sangat terpengaruh. Kemudian apa? Penerbangan ya. Penerbangan. Jadi seorang pilot itu berani atau enggak untuk meneruskan perjalanannya. Penerbangannya itu juga dipengaruhi oleh cuaca. Petani, nelayan, pilot, terus yang di sekitar sini di Langgu banyak sekali pengusaha selepan ya. Selepan, jadi dia itu akan menjemur padinya atau enggak, itu juga sangat terpengaruhi oleh cuaca. Kemudian petani tanaman, tumbuhan. Kemudian ada lagi petani garam. Nah, petani garam itu juga sangat dipengaruhi oleh turunnya hujan ya. Apabila petani sawah, petani kebun itu sangat mengharapkan turunnya hujan. Tetapi kalau petani garam, dia sangat mengharapkan adanya kemarau karena dia mengandalkan sinar matahari ya, agar air laut itu bisa menjadi kristal-kristal dengan adanya terik matahari. Itu yang sangat terpengaruh oleh cuaca ya. Kemudian yang berikutnya kalian bisa membuka halaman 34. Nah, 34 di sini halaman 34. Dampak perubahan cuaca. Nah, ini perubahan cuaca ini sangat berpengaruh terhadap manusia dan kehidupan manusia, yaitu
terutama tentang kesehatan. Nah, di saat dingin sekali terutama ya, banyak sekali penyakit-penyakit yang muncul, yang apabila di musim panas atau musim terang itu penyakitnya itu tidak akan muncul, tetapi apabila di musim hujan atau musim dingin itu biasanya penyakit-penyakit itu akan muncul pada cuaca yang kurang kondusif ya. Di antaranya di situ kalian bisa membaca adalah satu flu. Nah, flu itu terjadi apabila kondisi kita, kesehatan kita itu baru menurun. Tetapi apabila kondisi kita fit, insya Allah walaupun cuaca dingin, kehujanan, itu insya Allah akan aman-aman saja. Bismillah ya, dengan izin Allah, semuanya adalah dengan izin Allah. Kita akan sakit, akan sehat itu sebenarnya dengan izin Allah. Tetapi kita harus ikhtiar berusaha bagaimana kita dengan pola makan kita, pola istirahat kita makan yang cukup, kita makan makanan yang bergizi sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Apabila kita banyak bekerja, kita harus banyak mengasup makanan-makanan yang dibutuhkan oleh kita ya. Dan juga yang terpenting adalah kita berolahraga. Apabila kita tuh berolahraga walaupun sebentar, kita tetap ikhtiar, insya Allah juga akan terjaga stamina kita. Yang kedua adalah mimisan ya. Mimisan sebenarnya tidak berbahaya karena kadang kita mimisan mungkin karena kurang asupan oksigen ataupun kurang minum ya. Kecapean itu mimisan tidak berbahaya apabila tidak disertai dengan komplikasi penyakit lain bersamaan dengan penyakit lain. Nah, secara tradisional kalian bisa melihat ibu-ibu kalian apabila kalian mimisan itu dicarikan daun sirih ya, daun sirih dilipat akhirnya dikasihkan di hidung. Itu mungkin filosofinya karena memang ada semacam kayak gas asirinnya, kayak mentol-mentolnya juga, mungkin juga antibiotik. Itu filosofi dari orang tua kita dulu ya. Itu juga untuk memampetkan, tetapi kalau di kesehatan itu bisa dengan cara hidungnya diadakan pemanasan dengan alat khusus medis ya. Kita nggak paham karena kita bukan orang medis. Kemudian sesak nafas itu bisa kayak semacam asma atau susah bernafas ya. Mungkin juga karena mungkin ada flek paru-paru, apabila udara dingin itu sangatlah mengganggu pernafasan. Kemudian saluran pencernaan. Nah, saluran pencernaan biasanya apabila tubuh kita itu tidak tahan dingin, itu nanti akhirnya perutnya itu akan mulas ya. Pencernaan kita tidak akan kuat, terutama juga untuk orang-orang tua. Nah, caranya dengan kita banyak memakan minuman yang hangat-hangat atau memakan makanan yang hangat. Itulah dampak-dampak dari perubahan cuaca yang ekstrim biasanya ya. Kemudian ada beberapa tips agar terhindar dari penyakit pada saat cuaca ekstrim ya. Yang pertama, menjaga kebugaran tubuh. Nah, olahraga ya, kalian itu harus cukup olahraga. Walaupun cuma sebentar, habis sholat subuh, habis belajar, kalian bisa melakukan olahraga kecil. Tidak perlu harus jogging, lari-lari, jalan yang jauh, di tempat pun bisa, di rumah pun bisa. Itu sangat membantu untuk kebugaran tubuh kita. Kemudian jauhkan kontak langsung dengan sinar matahari. Ini di saat cuaca ekstrim yang sangat panas, kita harus menghindari sinar matahari. Alhamdulillah kita sebagai seorang muslim dan muslimah ya, kita dijaga oleh Allah. Kita itu diwajibkan untuk menutup aurat kita. Ini sebuah kelebihan dari Islam ya. Kita itu di situ hikmahnya kita terhindar dari sinar matahari atau ultraviolet ya, kontak langsung dengan matahari. Makanya Islam itu luar biasa. Dimana apabila kaum wanita kita itu menggunakan pakaian yang tertutup ya, apalagi yang memakai niqab, memakai cadar itu sangatlah menjaga kita dari
kontak langsung sinar matahari. Islam itu indah ya anak-anak ya. Kemudian gunakan masker. Nah, masker nih, niqab nih. Dulu banyak yang dicemooh sama orang, ternyata alhamdulillah sekarang Allah memberikan jawaban ya, bahwa masker atau niqab itu, cadar itu ternyata sangatlah bermanfaat. Masker bisa melindungi kita, bisa juga dari sinar matahari, bisa juga dari polusi-polusi udara. Misalnya dari asap-asap kendaraan, bisa asap dari pabrik ya. Dan juga dari polusi-polusi udara yang kotor debu-debu. Jadi itu sangatlah besar manfaatnya. Nah, itulah ya materi kali ini. Insya Allah sudah cukup ya. Kalian bisa mengulang-ulang kembali bacaannya dan bisa mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi kali ini kita sampai ke halaman 34. Tugas-tugasnya bisa kalian kerjakan sendiri. Baiklah, apabila ada kekeliruan Ustazah dalam menerangkan, mohon maaf. Marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.